Jam ditulis oleh autor Niki Mas 24 dan saya narasikan sebagai pengisi suara. Episode 17 TSYK 16. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia berlari kecil keluar gerbang. Ia terlihat sedang buru-buru. Seseorang di luar olahraga yang tak sengaja melihat Alicia mengangkat sebelah angin bingung. Mau kemana dia di hari Minggu? Bukannya kampusnya libur? Tanya Dani dalam hati. Ya, seseorang itu adalah Daniel yang sedang melakukan rutinitas paginya setiap hari Minggu. Daniel yang memiliki tanggung jawab besar atas perusahaan sebesar Prasetyo Corp sekarang ini sangat sibuk hingga dirinya yang sibuk dengan kertas, meeting, rapat, deadline, kantor, bahkan di rumah pun kadang ia masih saja sibuk dengan tumpukan kertas di ruang kerjanya. Waktu istirahatnya bahkan kurang, apalagi ditambah saat ini pekerjaan barunya, yaitu membuat Alicia terusik dan tidak nyaman berada di sisinya. Semua kesibukannya itu membuat ia jarang berolahraga setiap hari, jadi ia hanya melakukan olahraga setiap hari Minggu di ruangan olahraga di mansion minimal 2 jam. Kedua mata Daniel masih memperhatikan Alicia yang mulai menjauh dari rumah utama, hingga Alicia hilang di balik gerbang mansion yang menjulang tinggi itu. Dan Daniel baru sadar, waktu olahraganya terbuang sia-sia, gara-gara memperhatikan istri pengantinnya itu. Waktuku, desa Daniel, kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya. Sedangkan Alicia menghela nafas panjang, mengatur nafasnya yang memburu saat ia sudah di luar gerbang dan bertemu sahabatnya sudah menunggu Alicia untuk mengantarnya bekerja ke coffee shop. Selamat pagi Nyonya Prasetyo, goda Velda. Alicia hanya mendengus untuk menghadapi dan menerai helm segera memakainya. Berangkat, serunya semangat. Alicia akan menjalani keseharian ini dengan penuh semangat karena ia yakin saat pulang ke mansion nanti pasti akan ada musibah lagi yang akan dihadapi. Mengingat ia pergi tanpa minta izin pada tuan suami. Sebenarnya ia akan meminta izin pada Daniel untuk keluar. Namun saat sehabis sarapan tadi, Daniel tak kembali lagi ke kamar dan Alicia sudah menunggunya sampai jam 9. Namun Daniel tak kunjung muncul. Bukan ia tak tahu Daniel kemana, ia tahu. Berkat buku tebal hitam itu, ia sampai hafal hal-hal mengenai Daniel. Hanya saja ia tak tahu letak ruang olahraga itu di mana. Masa ia harus mengelilingi mansion yang berhektar-hektar ini untuk mencari ruang olahraga? Alicia juga sudah bertanya kepada para maid yang bertugas hari ini di mana letak ruang olahraga. Namun entah mengapa maid itu hanya menunduk hormat, tak memberi jawaban. Hei, aku bertanya butuh jawaban, bukan untuk penghormatan. Batin Alicia kesal. Tak menyerah, Alicia mencari Pak Wis untuk ditanyai. Namun Pak Wis juga tak terlihat sejak acara sarapan tadi. Kemudian, ia juga kepikiran dengan makhluk dingin lainnya yang biasanya selalu mengekor di belakang Daniel. Namun tampaknya dari tadi ia tak melihat yang biasanya selalu stay di lantai bawah saat Daniel akan berangkat ke kantor. Orang yang dimaksud tak lain adalah sekretaris Ali. Pantesan gak nongol, ini kan hari Minggu, pasti ya liburan, pikir Alicia. Alicia mencari di ruang makan, ruang keluarga, keluar pintu utama, namun dua orang yang dicarinya itu tak juga kunjung terlihat. Bahkan ia beberapa kali keluar masuk kamar dan turun tangga hanya untuk mencari mereka, namun mereka tak juga menampakkan diri. Hanya mencari di tiga tempat itu, hell, mau gimana lagi? Yang tahu cuma kamar utama, ruang makan, dan ruang keluarga. Juga pintu utama yang setiap hari ia lalui. Mau meminta izin via pesan pun tidak bisa. Toh mereka tak saling membagi kontak. Ini adalah hari Minggu pertama Alicia menjadi keluarga Prasetyo. Namun ia belum tahu tata letak ruang-ruangan mansion. Bagaimana mau tahu? Ia tak pernah diberitahu dan ia memang tak berniat tahu. Toh ini hanya sementara. Jadi untuk apa capek-capek keliling mansion jika akan ditinggalinya nanti? Dan itu mungkin sebentar lagi jika sang pemilik sudah kembali. Alicia mendesak kasar. Saat usahanya meminta izin keluar tak menemui titik terang, namun ia tak mungkin tak masuk kerja. Mengingat Alicia sangat butuh pekerjaan itu, dan juga ia menemukan kesenangannya saat bekerja. Pasrah, Alicia akan menerima hukuman apapun itu. Intinya ia harus bekerja. Lagian dia gak peduli juga. Apa yang aku lakukan yang penting tidak merugikannya. Umam Alicia mengingat buku tebal itu. Lo ngomong sesuatu, El? Seru Firda di balik kemudi. Enggak, Beb, jawab Alicia tersadar dari lamunannya. Daniel baru saja menyelesaikan aktivitas olahraganya. Ia duduk di sebuah sofa ruang keluarga. Di samping sekretaris Ali dan Pak Wis berdiri menunggu tuannya.
Pantas saja Alicia tak menemukan salah satu dari mereka. Orang-orang ini, Alicia mencari kalian tahu. Tuan, siang ini ada undangan makan siang dari Menteri Ekonomi di Hotel Kiwi, ucap Ali memberitahu. Jawab Daniel. Saat perjalanan menuju Hotel Kiwi, tepat di lampu merah, sepasang mata Daniel tak sengaja menangkap sosok mungil yang sedang sibuk kesana kemari dengan baki di tangannya di sebuah coffee shop yang ramai pengunjung itu. Sejenak ia berpikir, sosok mungil itu tampak tak asing baginya. Daniel semakin memperhatikannya. Dan saat ia yakin siapa orang itu, Daniel mendengus saat tahu kalau sosok mungil itu adalah istri kecilnya. Ngapain dia di sana? Dan pakaiannya? Daniel bertanya dalam hati saat melihat seragam yang dikenakan Alicia tak seperti pakaian digunakan saat keluar dari mansion Hotel Kiwi. Terima kasih Tuan Daniel bersedia meluangkan waktunya untuk jamuan makan siang sederhana ini, ucap Pak Menteri Ekonomi sopan. Daniel tersenyum tipis menanggapi. Sifat Daniel yang dikit itu sudah biasa bagi orang-orang yang mengenalnya di dunia bisnis. Begitu juga dengan para pejabat negara yang pernah bertemu dengannya dan menjalin kerjasama dengan perusahaan prasetyo. Dari awal hingga acara makan siang selesai, Daniel tak banyak merespon basa-basi Menteri Ekonomi yang memiliki maksud terselubung itu. Daniel hanya menanggapi dan menurutnya sedikit keuntungan untuk dirinya dan tentunya untuk perusahaannya. Juga seperti pikiran Daniel tak sepenuhnya berada di acara perjamuan makan siang itu. Ia sering melamun hingga Pak Menteri kadang mengulang-ulang kalimatnya untuk mendengar tanggapan Daniel. Jadi itu alasannya bepergian di hari Minggu tanpa izin dariku, kata Daniel. Hukuman apa yang bagus untuk kucing kecil tak patut sepertinya ya. Tapi itu kan urusannya, mau ngapain aja. Apa peduliku sih? Daniel mengerutkan dahi bingung dengan pemikirannya sendiri. Tapi aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memberinya hukuman, pikir Vinolia, disertai seringan licik. Ya, saat ini Daniel sibuk dengan pikirannya dipenuhi Alicia, hingga ia mengajukan beberapa pertanyaan Pak Menteri. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.